الصدق في العبودية والإخلاص في العمل. حيكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة، بتحية أهل الجنة، بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وسلم وبارك ذلك. أيها الحاضرون، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا، ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم وعملا متقبلا ورزق حلالا طيبا مباركا. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك التي وسعت كل شيء يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما، ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. الحمد لله رب العالمين. Jemaah salat subuh Masjid Al-Karim yang sama-sama kita mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, barusan kita bersama-sama berjamaah menunaikan salat subuh berjamaah. Kita berharap dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan Allah mengeluarkan nama-nama kita dari list atau daftar orang-orang munafik. Kita benar-benar berharap dengan harap-harap cemas, dengan kita tahu diri bahwa walaupun di diri kita ini banyak sifat-sifat munafik, tapi mudah-mudahan sesuai dengan sabdanya Rasulullah SAW, salat isya berjamaah, salat subuh berjamaah, itu adalah salat yang paling berat yang dikerjakan oleh orang munafik. Maka mudah-mudahan ketika hati kita ringan untuk menunaikannya, nama kita dihapus oleh Allah dari golongan orang-orang munafik. Amin ya rabbal alamin. Karena orang munafik ini bahaya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini di kerak neraka yang paling bawah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang jujur. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Kata Allah, adapun orang yang datang dengan membawa kebenaran
dan orang yang membenarkannya. Ditafsirkan oleh ulama, yang datang membawa kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Yang membenarkannya adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi tidak disebutkan namanya, sehingga kalau Allah mengatakan sesuatu dan tidak disebutkan nama, tidak disebutkan tempat, tidak disebutkan waktunya, maka ada kemungkinan kejadian yang sama akan terulang dengan tokoh yang berbeda, waktu yang berbeda, tempat yang berbeda. Jadi siapa yang datang dengan kebenaran dan membenarkan kebenaran tersebut, ulaika humul muttaqun, maka mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Kita berharap dengan penuh pengharapan, mudah-mudahan kita diakui oleh beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita berharap nanti mudah-mudahan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dapat melihat wajah beliau, dapat bertemu dengan beliau tatkala beliau berkhidmat kepada umatnya di telaganya dengan memberikan minuman air telaga Al-Kautsar yang kalau sekali minum tidak haus lagi selama-lamanya, dan beliau sendiri yang melayaninya. Dan kita berharap bukan dengan siapa, bukan dengan amalan kita, tetapi kita berharap dengan rahmatnya Allah, mudah-mudahan itu bisa kita dapatkan nanti di yaumul kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bahkan nanti itu kata Rasul, cari aku di telagaku atau cari aku di mizan. Jadi di mizan Rasul nanti akan memberikan syafaat. Kalau di telaga Kautsar memberikan minuman dari telaganya yang Allah karuniakan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mizan, yang mana mizan itu kemarin sudah kita bahas, lawuzinatis samawati wal ard lawuzinat, kalau seandainya langit yang 7, bumi yang 7 itu diletakkan di mizan itu, lawuzinat, pasti akan tertimbang. Saking canggihnya timbangan itu. Nah, Rasulullah akan berada di sana memberikan syafaatnya. Bahkan kata Nabi Ibrahim alaihissalam, yang tokoh itu nanti akan kita bahas insyaallah, lanjutkan pembahasan kita. Hatta Ibrahim khalilullah, hatta Ibrahim khalilullah, sampai Ibrahim kekasihnya Allah, fayarghabu fiha, juga sama-sama mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apalah lagi kita yang tidak jelas nasibnya, tidak jelas nasabnya sampai ke mana, apa sampai ke Fir'aun, apa sampai ke Nabi Ibrahim atau tidak, yang jelas sampai ke Nabi Nuh, sampai ke Nabi Adam. Nah, kita berharap, pastinya kita penuh harap, kita juga menginginkan syafaatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak bosan-bosan kami ingatkan kepada diri sendiri dan kita semua, jaminan Rasul syafaat itu akan diberikan kepada orang yang bersalawat kepadanya minimal 10 kali pagi, 10 kali petang. Maka siapa yang bersalawat 10 kali pagi, 10 kali petang, dan kata ulama, ijma' ulama, bersalawat itu adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima. Mau riya, mau apa, pasti diterima. Itu ijma'nya ulama, karena satu-satunya amalan yang Allah perintahkan, Allah dulu lakukan, dicontohkan oleh Allah dan para malaikat. Jadi kalau kita bersalawat 10 kali pagi, 10 kali petang, pasti dapat 1 tiket syafaat. Siapa yang nggak bersalawat 10 kali pagi, 10 kali petang, mafhum mukhalafahnya, belum tentu mendapatkan syafaat. Nah, maka pastikan kita mendapatkan 1 tiket syafaat itu dari Rasulullah SAW. Sering aneh sampaikan, usia kita sudah berapa tahun sekarang? Misal anggaplah 30 tahun, Pak Ahmad. 25. Usia 30 tahun, akil balik usia 15 tahun, berarti 15 tahun dari akil balik sampai sekarang. Nah, coba kita hitung, dari akil balik sampai sekarang banyaklah kita lalai bersalawat ke Nabi Muhammad SAW, atau sudah terpenuhi semua? Minimal berapa? 20 kali sehari.
10 kali pagi, 10 kali pagi, 10 kali petang. Nah, kalau misalnya kita hitung-hitung, wah kayaknya banyak bolongnya. Nah, berusahalah untuk dipenuhi, diqadha, dibayar untuk pastikan satu tiket itu. Apakah orang yang tidak berselawat pagi 10 kali, petang 10 kali nggak mendapatkan syafaat Rasul? Wallahu alam. Tapi yang jelas Rasul menjamin sesiapa yang berselawat 10 kali pagi, 10 kali petang dapat itu syafaat itu. Nah, maka coba kita renungkan nasihat ini, kita perhatikan baik-baik. Nah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kami berwasiat kepada diri sendiri dan kita semua untuk selalu kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah, berbekalah kalian dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu melihat apa yang nantinya itu akan dia kirim untuk hari esok. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Di ayat yang lain kata Allah, wahai anak keturunan Adam, jangan sampai kalian itu dikecoh oleh syaitan seperti bapak kalian Adam alaihissalam dikecoh oleh syaitan. Di ayat yang lain, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah turunkan ke atas kalian itu pakaian yang menutupi aurat kalian, dan pakaian ketakwaan itu lebih baik. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Walibasut taqwa dzalika khair. Jadi kalau pakaian ini nutupin aurat zahir, kalau ketakwaan itu nutupin aurat batin. Al-imanu uryanun, iman itu telanjang. Walibasut taqwa, pakaiannya adalah ketakwaan. Jadi nggak cukup kita iman saja, tetapi harus dilengkapi dengan ketakwaan. Dan kita nggak bisa menjadi orang yang bersyukur kecuali dengan takwa. Takwa, sebagaimana yang sering ditafsirkan oleh ulama, imtithalu awamirillah wa jutinabu nawahihi. Kita melakukan semua petunjuk Allah Subhanahu wa taala, baik itu perintahnya kita lakukan semampu kita, dan larangannya kita tinggalkan semuanya tanpa kompromi. Jadi yang namanya maksiat itu harus ditinggalkan 100%, nggak boleh tidak. Tetapi perintah itu kita lakukan semampu kita. Kenapa kata ulama, kalau kita meninggalkan maksiat itu kita nggak keluar tenaga. Bahkan kalau kita maksiat itu yang keluar tenaga itu. Orang yang misalnya naudzubillah pergi ke lokalisasi, dia keluar tenaga untuk pergi ke lokalisasi, keluar uang untuk berjalan, untuk transportasi misalnya jauh rumahnya. Tapi kalau misalnya ditinggalkan, ya dia nggak keluar tenaga, dia nggak keluar uang untuk pergi ke sana. Ya kalau kita berkhususan mungkin pergi ke sana buat berdakwah, ya nggak apa-apa. Tapi kalau pergi ke sana buat naudzubillah bermaksiat, nah maka itulah yang harus ditinggalkan. Sehingga kalau dia mantap di rumahnya saja, nggak pergi ke sana, nggak keluar biaya, nggak keluar tenaga. Nah itulah yang disebut oleh ulama, untuk urusan larangan maka 100% tidak ada kompromi, harus ditinggalkan. Tetapi ini berkaitan dengan hati, keinginan, berkaitan dengan syahwat. Maka syahwat yang begitu besar, nafsu yang merajai dirinya itu dapat mendorongnya untuk melakukan hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Maka kita membahas agar bagaimana caranya kita mudah-mudahan termasuk di antara orang-orang yang bertakwa tadi itu, yaitu doa yang dipanjatkan oleh Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kemarin sudah kita bahas doa beliau, ada banyak sekali, tapi sekarang kita bahas di Al-Quran surah Asy-Syu'ara yang dimulai dengan pujian, yaitu dari ayat 78, Asy-Syu'ara ayat 78 sampai 82, itu isinya semuanya pujian.
pujian Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Rabb kita juga, mudah-mudahan Allah itu Tuhan kita juga, karena belum tentu Allah itu Tuhan kita saja. Banyak misalnya di antara kita, naudzubillah, atau di antara manusia banyak Tuhannya itu bukan Allah, Tuhannya itu hawa nafsunya, syahwatnya, Tuhannya itu uang, Tuhannya itu pekerjaannya. Maka dia katakan, kul, katakanlah, huwallah, dialah Allah ahad, kul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah esa, satu. Maka kalau misalnya Allah itu sudah masuk ke dalam hati kita, keluar Tuhan-Tuhan yang lain. Selama Allah belum masuk ke hati kita, masih banyak Tuhan-Tuhan selain Dia. Nah, maka di sini kemarin Nabi Ibrahim sempat kita singgung sedikit, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim mengatakan, antum wa aba'ukumul aqdamun. Jadi kata dia sebelumnya itu, qala afara'aitum ma kuntum ta'budun, apakah kalian tidak lihat apa yang kalian sembah itu? Antum wa aba'ukumul aqdamun, yang kalian sembah dan bapak-bapak kalian sembah. Fa innahum aduwwun li illa rabbil alamin, segala yang kalian sembah, sesembahan kalian itu musuhku, kata Nabi Ibrahim. Jadi dia memperjelas di mana posisinya. Apakah dia bersama dengan orang-orang yang dimurkai Allah, ataukah dia bersama orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka dia dengan jelas katakan di mana dia berdiri posisinya itu. Bersama dengan iblis, dengan setan, dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang zalim, apakah dengan orang-orang yang beriman? Maka di sini Nabi Ibrahim mempertegas posisinya, sesungguhnya itu semua musuhku kecuali Tuhan semesta alam. Dia sebutkan pujian-pujian, kemarin sudah kita bahas sampai ke ayat 82, itu pujian semua. Nah, tetapi tidak kita bahas secara detail. Sebenarnya menarik kalau kita mau bahas secara detail, tetapi kita batasi. Nah, kita langsung masuk ke permintaannya. Kalau kita baca kitab tafsir Mafatihul Ghaib karya Syekh Fakhruddin Ar-Razi, jadi kata beliau di sini Allah menceritakan tentang hambanya namanya Ibrahim alaihissalam. Jadi Sayyidina Ibrahim diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia puji dulu Tuhannya. Yang pertama as-sana, as-sana itu pujian, baru yang kedua itu ad-du'a. Ad-du'a itu adalah doa. Nah, kalau kita baca kitab tafsirnya itu, dia katakan menarik sebenarnya. Menarik sekali kitab tafsirnya itu. Jadi dia bilang, padahal Nabi Ibrahim itu mengatakan hasbi min su'ali alaihi bihali. Jadi kata Nabi Ibrahim, hasbi min su'ali alaihi bihali, cukuplah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dia itu tentang kondisiku, jadi aku nggak perlu minta kepadanya. Itu dia katakan kepada Sayyidina Jibril alaihissalam tatkala beliau itu dilemparkan pakai manjanik ke api yang kalau kata Imam Ibnu Katsir dalam sebuah riwayat dikutip, matinya itu 40 sampai 50 hari apinya itu. Alakah hajah, kata dia, ada nggak hajatmu yang ingin aku penuhi, kata Sayyidina Jibril alaihissalam ke Sayyidina Ibrahim alaihissalam. Kata dia, nggak ada, aku cukup Allah saja, hasbi Allah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah saja bagiku, sebaik-baik wakil, sebaik-baik orang yang diserahkan urusan untuk dilakukan urusan tersebut olehnya. Kalau begitu mintalah, kata Sayyidina Jibril alaihissalam. Kata Sayyidina Ibrahim, hasbi min su'ali alaihi bihali, enggak, cukuplah ilmu Tuhanku, dia sudah tahu kondisiku sehingga aku nggak perlu minta. Di Quran Syu'ara ini banyak sekali doanya itu, ada banyak. Kita baru bahas satu kemarin. Kata beliau, tidaklah ini semua beliau lakukan, termasuk pujian dia yang terakhir itu, wallazi atma'u ayyaghfira li khati'ati yaumiddin, dialah zat yang aku harapkan nanti itu akan mengampuniku ketika hari pembalasan. Apakah Nabi Ibrahim berdosa? Tidak.
Dia itu terbebas dari dosa. Yang namanya Nabi maksum semua, apalagi Nabi Ibrahim, langit ketujuh sedang bersandar di Baitul Ma'mur ketika Rasul Mi'raj, paling tinggi derajatnya setelah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihissalam. Kenapa di sini dia ucapkan begitu? Kata beliau, ini adalah litta'limil ummah, untuk mengajarkan umat. Bagaimana kita tahu doa yang bagus kalau nggak diajarkan? Lalu kemudian nanti beberapa di antara kita, beberapa di antara orang-orang protes. Lah, aku nggak diajarkan bagaimana doa yang bagus. Nah, maka inilah kemudian Allah ajarkan kepada kita melalui mulut Sayyidina Ibrahim alaihissalam, doa yang dibaca, doa yang harus kita baca supaya kita termasuk di antara orang-orang yang paling beruntung seberuntung-beruntungnya. Bukan di antara orang-orang yang merugi, hanya untung dunia saja, akhirat rugi. Maka Nabi Ibrahim terbebas daripada kesalahan walaupun dia mengatakan seperti itu. Jelas sampai sini? Nah, maka kemarin kita bahas doa pertama, yaitu di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83 dia bilang apa? Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Dicatat baik-baik di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 83. Jadi berusahalah untuk mengamalkan semua yang kita tahu minimal sekali supaya ilmu itu berkah bermanfaat. Minimal sekali. Ilmu adalah sesuatu, amal adalah sesuatu yang lain. Maka tatkala kita sudah mengetahui ilmu-ilmu, amalan-amalan, maka berusaha untuk kita amalkan. Karena ilmu yang tidak bermanfaat itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Jadi coba diamalkan, Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin. Diamalkan. Jangan sampai tidak diamalkan. Setidaknya amin, ucapkan amin. Kalau nggak hafal, ingat Quran Asy-Syu'ara ayat 83. Nah, di sini kata, kalau kita kutip dalam kitabnya Mafatihul Ghaib, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi, kata dia, hukman ini maknanya adalah ada beberapa makna. Walaupun hukman ini salah satu maknanya adalah an-nubuwah. Nubuwah itu apa? Kenabian. Tetapi nggak boleh ditafsirkan dengan kenabian. Kenapa? Karena seseorang itu, kata beliau, nggak mungkin menjadi nabi dua kali. Kan sudah menjadi nabi, minta nabi lagi, jadi nabi kuadrat, nggak bisa begitu. Dan kita juga nggak boleh minta sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan, dalam arti melanggar atau keluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena wa khataman nabiyyin, kata Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad SAW adalah penutupnya para nabi. Maka kalau misalnya di sini diartikan nabi, kita minta Rabbi habli hukman wa alhiqni bis shalihin, itu menyelisihi. Maka itu disebutnya bukan doa. Kan kemarin kita bahas ada syarat-syarat doa, ada rukun-rukun doa. Karena doa itu adalah ibadah. Selama kita menunggu kelapangan, menunggu doa kita terkabul, kalau misalnya doa kita itu sesuai, masuk ke syarat-syaratnya, masuk ke rukun-rukunnya, kemarin sudah kita bahas, maka itu termasuk ibadah. Dan selama belum dikabulkan, maka kita dicatat sebagai orang yang beribadah. Kita bahas, sudah sering banyak kita bahas. Maka ulama-ulama terdahulu, kalau misalnya dia berdoa dikabulkan langsung, sekali cuman bahagianya. Kalau dikabulkan nanti-nanti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bahagianya berkali-kali. Kenapa? Karena selama dia menunggu terkabulnya doa itu, dicatat sebagai orang yang beribadah. Nah, jelas sampai sini? Maka tatkala kita menafsirkan hukman ini dengan nubuwah, itu disebutnya bukan doa. Wah, kalau begitu kita minta kenabian aja, kan nggak dikabul-kabul, berarti kita dicatat sebagai ibadah terus. Nggak begitu. Karena nggak memenuhi syarat, tidak memenuhi rukun doa. Jelas sampai sini? Maka di sini diartikan hukmah ini adalah ilmu.
Jadi kalau kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, hukman di sini adalah al-quwwatun mana disebutkan oleh beliau itu sebentar. Jadi intinya kekuatan untuk melakukan sesuatu. Jadi quwwatun nadhariyah. Quwwatun nadhariyah ini adalah kekuatan teori, kekuatan pandangan, kekuatan pengetahuan. Itu hukuman. Jadi di sini ada dua, Rabbi habli hukma. Itu yang pertama, kalimatnya itu. Yang kedua, wa alhiqni bis sholihin. Kumpulkan aku bersama orang-orang soleh. Nah, kalau orang-orang soleh ini disebutnya quwwatul amaliyah. Jadi dia minta dua hal. Yang pertama, dia minta kekuatan ilmu, idrakul haq, mengetahui yang mana yang benar. Tetapi mengetahui yang benar saja nggak cukup menghantarkan kita masuk ke dalam ridhonya Allah, nggak bisa. Cuman tahu aja nggak bisa, nggak cukup menghantarkan kita untuk diridhoi Allah, nggak bisa. Apa yang kedua? Alhiqni bis-sholihin, kumpulkan aku, masukkan aku bersama orang-orang soleh. Nah, orang-orang soleh ini disebutnya quwwatul amaliyah. Quwwatul amaliyah ini adalah kekuatan untuk beramal. Jelas sampai sini? Nah, maka dua doa ini harus kita ucapkan, nggak boleh kita Rabbi habli hukma, udah begitu aja, nggak bisa, jangan rugi kita. Sesiapa man zanna annahu yasilu dunal juhd fahuwa mutamanni, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang menduga bahwasanya dia akan sampai kepada keridhaan Allah, masuk ke dalam surga, sampai masuk ke surga tanpa usaha, tanpa amal, maka dia itu mutamanni. Dia itu orang yang berangan-angan saja. Dia adalah pemimpi, mimpi di siang bolong. Waman dhanna annahu yasilu bi badzalil juhdi fa huwa mustaghni. Siapa yang menduga bahwa tanpa, jadi dia cuman cukup dengan usaha saja, dengan amal saja, tanpa mengharapkan Allah, ridho Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk agar bisa sampai kepada surga, sampai kepada keridhaan Allah, maka dia itu orang yang mustaghni, sombong, dia itu merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain beramal, maka harus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tahu mana yang benar, terus kemudian kita amalkan, dan kemudian mengharapkan rahmat Allah agar amal kita itu diterima. Sampai sini jelas? Jelas ya sampai sini? Nah, kemarin sudah kita bahas juga hukman ini adalah salah satu maknanya adalah kebijaksanaan. Jadi kita tahu ketika misalnya kita menghadapi sesuatu, kita tahu mana yang harus kita lakukan yang terbaik. Mana yang terbaik yang harus kita lakukan. Misal kita lagi browsing, tiba-tiba ada pop up keluar, ting, iklan misalnya, ada pop up keluar iklan, iklannya sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah, ada aurat orang misalnya. Hukman, kebijaksanaan itu yang mengetahui kebenaran adalah dia tahu apa yang seharusnya dia lakukan, apa diklik, apa di close, apa di open, dibuka itu link itu, atau ditutup. Nah, itu disebutnya hukman. Ketika dia tutup, nah berarti dia sudah melakukan amal soleh tadi itu. Jelas sampai sini? Tapi kalau dia nggak tahu, oh, ini kayaknya dibuka apa ditutup ini, pop up ini. Kalau misalnya dia nggak tahu, berarti dia nggak punya hukman. Atau dia tahu, tapi dia nggak melakukan, berarti dia nggak termasuk yang orang-orang soleh berarti. Nah, maka dua doa ini seharusnya untuk kita ucapkan. Dan kalau kita baca di Al-Quran, kedua doa ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya, ketika Allah menyebutkan kisahnya, kisah Nabi Ibrahim, terus menyebutkan kisah Nabi Nuh alaihissalam, terus menyebutkan kisah Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Harun, terus Nabi Zakaria, Yahya, Isa, terus Nabi Ismail, Nabi Ilyasa, Nabi Lut, terus kemudian dari bapak-bapaknya, dari keturunan-keturunannya, dari saudara-saudaranya, kata Allah di closing itu, ulaikal ladzina atainahumul hukma wan nubuwah. Itulah orang-orang yang sudah kami kasih kebijaksanaan, kami kasih kenabian. Nah, jadi ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
Masukkan aku bersama orang-orang soleh, itu juga sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak dalilnya itu. Misalnya di juz 1, walaqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Dia sudah kami pilih di dunia ini termasuk orang-orang yang baik, yang terpilih, dan di akhirat termasuk di antara orang-orang soleh. Ada lagi misalnya di juz 14 surah An-Nahl, wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Kami kasih dia itu kebaikan di dunia. Apa kebaikannya? Di antaranya dikasih oleh Allah anak-anak yang soleh-soleh. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail. Segala puji bagi Allah yang memberikanku ketika aku sudah tua anak yang bernama Ismail alaihissalam, yang bernama Ishaq alaihissalam. Itu salah satu nikmat dunianya. Diberikan istri yang soleha, yang bahkan secara fisiknya cantik, bukan cuma secara batin saja, secara lahir juga cantik. Sayyidatina Sarah merupakan wanita yang paling tercantik. Dikatakan memiliki kecantikan separuh wanita seluruh dunia itu. Makanya punya anak namanya Sayyidina Yusuf, punya ketampanan separuh ketampanan seluruh dunia. Itu salah satu nikmat-nikmat Nabi Ibrahim itu. Terus ada lagi, wa ataina ajrahu fid dunya, kami kasih balasannya itu di dunia, wa inna fil akhirati laminas sholihin. Di akhirat dia termasuk orang-orang soleh. Jadi ini sudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kasusnya Nabi Ibrahim. Kalau kasusnya kita, nah itulah yang sedang kita tulis sekarang ini. Cerita tentang riwayat hidup kita itu. Jadi kita ini sedang menulis kisah yang nantinya itu kitabnya, bukunya itu nanti akan dikasihkan oleh Allah. Kata Allah, Iqra kitabak kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Nah ini baca kitab, baca buku yang sudah engkau tulis semasa kau hidup. Nah maka sekarang kita sedang menulis kisah. Masing-masing di antara kita ini seorang penulis kisah hidupnya masing-masing, biografinya. Dan kitab itu akan dikasihkan oleh Allah imma bil yamin, apakah nanti di sebelah kanan, ataukah bishimal, di sebelah kiri, ataukah yang paling parah wara'a dhahri, di belakang punggungnya nanti. Nah maka kalau misalnya kita ingin termasuk min ashabil yamin, di antara golongan kanan, maka baca doa ini. Karena orang-orang yang selamat itu nanti dia punya cahaya dari sebelah kanan dan punya cahaya dari depannya itu. Kalau dia dikasih kitabnya dari sebelah kiri, maka merugilah dia. Naudzubillah min dzalik. Maka baca ini supaya karya kita ini menjadi karya yang bagus, karya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti. Enak kita. Bahkan saking enaknya itu, fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Sesiapa yang dikasih nanti itu catatannya, autobiografi yang dia tulis sendiri ketika dia hidup itu di sebelah tangan kanannya, maka dia mengatakan ha umqra'u kitabiyah. Saking bahagia dia bilang ha umqra'u, hore kitabi harusnya, tapi kitabiyah ada tak marbuto di sana itu ditambah. Saking menunjukkan tingginya itu, bahagianya dia itu. Dia balik ke keluarganya, wa yanqalabu ila ahli masrura, dia pulang ke keluarganya, dia senang. Dia ceritakan kebahagiaan yang didapatkan ke ibunya, bapaknya, saudara-saudaranya. Ini loh kitabku di sebelah kanan. Nah, sesiapa yang ingin mendapatkan itu bacain. Karena nggak mungkin kita untuk bisa masuk di orang-orang soleh kecuali dengan hukman. Nggak bisa. Kalau dengan hukman saja nggak cukup juga, maka dengan kuwatul amal, dengan kekuatan kita untuk bisa beramal. Nah, ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu adalah doanya yang pertama. Nah, sekarang kita masuk ke doa yang kedua. Jadi doanya itu waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah lisana sidqin fil akhirin. Kalau kita baca terjemahannya, dan jadikan aku buah tutur yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Jadi kalau kita baca
Artinya kira-kira begitu kurang lebih. Jadikan aku tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahku. Kalau kata sebuah istilah itu, ada pepatah yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading katanya. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati ninggalin utang. Manusia mati meninggalkan apa? Meninggalkan nama. Manusia mati itu meninggalkan nama. Nah, maka ada orang-orang ketika hidupnya itu nggak begitu terkenal, nggak dikenal sama orang. Tapi pas dia meninggal menjadi populer. Kenapa? Karena dia populernya di langit. Dia viralnya itu namanya itu viralnya di langit, tapi viral yang baik. Semua malaikat rindu ingin bertemu dengan dia. Bahkan ada orang yang ars itu benar-benar rindu ingin ketemu dengan dia, makanya pas meninggal itu bergoncang dia itu, saking kangennya itu. Sahabat Rasul Sa'ad bin Mu'adz, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sa'ad ketika meninggal ars bergetar. Maka Sayyidina Ibrahim juga begitu. Bahkan tatkala dia dilemparkan ke dalam api tadi yang matinya itu 40 sampai 50 hari itu, kata dia mengatakan, ya Allah, aku sendirian di bumi ini dan engkau sendirian di langit. Maksudnya begini, engkau adalah Tuhan semesta alam sedangkan aku sendiri yang menyembahmu di bumi ini, kata dia begitu. Jadi sedikit pengikutnya itu. Fa'amana lahu Lut, yang beriman kepadanya Lut, yang lain dihancurkan. Nggak viral, nggak terkenal, nggak populer beliau ketika hidup itu. Tetapi sekarang semua orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah menyebutkan namanya. Kita baca salawat Ibrahimiyah, disebut-sebut sebagai salawat yang terbaik. Maka kita baca di salat, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Dibaca. Disebut-sebut terus namanya itu. Ada lagi namanya Uwais Al-Qarni. Disebut-sebut gila. Macam-macam lah, dilempar-lemparin, banyaklah hinaan-hinaan yang orang berikan. Tetapi dia namanya populer di langit. Ketika dia meninggal, disebutkan dalam sebuah kisah itu banyak orang yang mensolatinya dari mana aja. Orang-orang kaget, loh siapa ini yang mensolatinya? Uwais Al-Qarni. Sampai sekarang namanya disebut-sebut. Banyak orang bikin lagu-lagu yang kemudian supaya menyentuh orang-orang yang memang ya suka terhadap sesuatu yang indah, seni-seni yang indah. Ya nggak semua orang misalnya sukanya baca kitab, ngaji di masjid, ikut kajian, nggak semua orang suka. Ada yang suka dengar lagu. Maka kalau misalnya nggak dibikin lagu-lagu yang mendatangkan mengingat kepada Allah, syair-syair yang menggiring orang untuk ingat kepada Tuhannya, ingat kepada orang-orang soleh, yang orang-orang soleh itu ingat kepada Tuhannya, maka dia nanti akan ingat kepada Tuhannya, ingin meniru orang itu, meneladani sikap-sikapnya, sifat-sifatnya. Ya akhirnya dibuat. Banyak kisah, banyak di YouTube itu banyak, cari aja. Kalau kita dengar, coba dengan hati yang terbuka, sedih lagunya itu. Tentang Uwais Al-Qarni. Bagaimana seseorang soleh itu dia memiliki sesuatu yang jelas baginya, ridhonya Allah terletak di ridho kedua orang tua. Maka ibunya pengen naik haji, jelas bagi dia, akhirnya beli domba. Kita sudah tahu semua kisahnya itu. Dikata-katain orang nggak peduli dia, karena dia punya tujuan, dia punya cita-cita. Maka ketika tawaf, dia doakan, ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Terus tawaf, ya Allah ampuni ibuku ya Allah. Kata ibunya, wahai anakku, dari tadi aku dengar engkau mendoakan ibu terus, untukmu kapan? Kata dia. Kata dia, cukuplah jika Allah mengampunimu ibuku, nanti dengan keberkahanmu Allah akan mengampuniku. Padahal apa? Padahal namanya itu viral di langit, betapa rendah hatinya dia itu. Nah, dengarkan ini ke yang masih punya ibu semuanya, tirulah Uwais Al-Qarni ini, tiru yang masih punya ibu itu. Kalau kita, ibu kita sampai ngomong aku ridho kepadamu anakku, enak hidup kita di dunia dan akhirat. Nyari rezeki nggak usah susah-susah,
Datang bighairi hisab, bighairi ta'ab. Banyak nggak terhitung-hitung, di luar nalar kita, nggak capek-capek. Keberkahan ibu. Doanya ibu ada yang mengatakan sama seperti doanya wali kutub. Doanya ibu sama seperti doanya wali kutub. Untuk ketemu wali kutub susahnya minta ampun. Susahnya minta ampun. Bahkan kita nggak tahu siapa wali kutub itu sekarang. Tapi kita tahu seseorang yang punya doa dengan kualitas seperti itu, yaitu ibu kita. Maka yang masih hidup, layani ibunya itu. Apa maunya itu, berusaha untuk kita penuhi itu. Selama tidak mendatangkan murkanya Allah. Yang sudah meninggal, berbakti juga. Bagaimana? Mendoakan. Berinfak atas namanya, itu yang dia butuhkan sekarang ini. Nah, jadi kembali lagi kita ke doanya Sayyidina Ibrahim alaihissalam, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Jadikan aku ya Allah merupakan tutur kata yang baik bagi orang-orang setelahku. Jadi ada beberapa takwil di sini itu, takwil maknanya itu. Yang pertama, at-ta'wilul awal, makna pertamanya itu annahu alaihi salam ibtada bi talabi ma huwal kamal adzatiyah lil insani fid dunya wal akhirah wa talabul hukm alladhi huwal ilm. Jadi yang pertama itu Sayyidina Ibrahim alaihi salam minta kepada Allah itu kamalul zatiyah. Jadi kesempurnaan zat, kesempurnaan diri di dunia dan di akhirat. Artinya dia itu minta al-hukm, dan itu adalah ilmu. Itu yang pertama. Jadi dia minta ilmu. Itu yang pertama. Saya persingkat aja ya. Terus yang selanjutnya, watsani ta'wilul tsani annahu sa'ala rabbahu ay yaj'ala min dzurriyyatihi fi akhiriz zaman man yakunu da'iyan ila Allah taala. Dia minta kepada Tuhannya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan di antara keturunannya itu min dzurriyyatihi. Jadi ada di antara keturunannya, bukan semua. Jadi doanya nabi, doanya wali itu tidak pernah bertentangan dengan keinginan Allah, nggak pernah. Maka dia katakan ketika dia minta kepada Allah untuk menjadikan Ka'bah ini, orang-orang itu hatinya itu rindu kepadanya. Coba di sini kita tanya masing-masing diri kita, rindu nggak kita untuk bisa berziarah ke Haramain? Nah, kalau kita rindu berarti kita termasuk di antara doanya Nabi Ibrahim, karena dia mengatakan waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim. Jadikan ya Allah sebagai hati sebagian manusia. Jadi hati sebagian manusia, enggak hati semua manusia, enggak. Dia enggak doa waj'al afidatan nas tahwi ilaihim, tapi dia bilang waj'al afidatan minan nas. Jadikan hati-hati sebagian manusia, sebagian aja yang rindu ke Ka'bah itu. Berarti kalau kita enggak rindu, enggak termasuk ke dalam doanya Nabi Ibrahim. Karena dalam ketetapan Allah, dia tahu dengan ilmu yang Allah berikan kepadanya, enggak semua manusia itu akan rindu ke Ka'bah. Kalau dia minta semua hati manusia, berarti dia menyelisih keinginan Allah. Maka dia mengatakan juga ketika inni ja'iluka lin-nasi imama, kata Allah, wahai Ibrahim, wa idh ibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah dengan beberapa ujian dan kemudian dia lolos dengan nilai yang sempurna, maka kata Allah, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku jadikan engkau sebagai pemimpin umat manusia. Terus dia katakan wa min dzurriyyati, bagaimana sebagian keturunanku? Jadi sebagiannya, bukan semuanya, sebagian saja. Karena sudah Allah tetapkan ada di antara keturunan beliau yang berbuat kerusakan di muka bumi ini. Siapa itu? Bani Israel. Yang sekarang ini berbuat kerusakan di muka bumi itu. Bahkan nanti akan diperangi di akhir zaman oleh semua umat itu, nanti akan memerangi mereka. Al-Yahud, tapi Yahudi yang tersesat.
Nah, jadi dia meminta kepada Tuhannya dijadikan oleh Allah sebagian keturunannya. Di akhir zaman ada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang ditafsirkan, ditakwilkan oleh Syekh Fakhruddin Ar-Razi. Wa dzalika huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasul, ceritakan kepada kami bagaimana awal mula dirimu. Salah satu jawabannya adalah, aku adalah doanya bapakku Ibrahim, doanya kakekku Ibrahim alaihissalam. Sama ketika misalnya kita baca Muhammad Al-Fatih, Muhammad yang berhasil menaklukkan Konstantinopel, Mehmet, kalau dalam bahasa Turki itu Mehmet, Muhammad Al-Fatih. Itu juga sama, doa orang tuanya itu, doa keturunan-keturunannya, dan kemudian merupakan risalahnya Rasulullah SAW, informasi ghaib yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nanti akan ada orang yang menaklukkan Konstantinopel, sebaik-baik pemimpin adalah dirinya, sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Nah, itu doa juga. Maka kalau misalnya kita menginginkan ada, nah ini baca ini, kita minta kepada Allah ada di antara keturunan kita yang dijadikan Allah da'iyan ilallah, dan dia Nabi Muhammad SAW. Terus yang selanjutnya, takwil terakhir, at-ta'wil tsalits wa ba'dhul murad ittifaq ahlul adyan ala hubbihi. Nah, jadi yang terakhir itu inilah yang tadi ditulis, diartikan oleh yang di buku-buku Al-Quran itu diterjemahkan, jadikan aku buah tutur yang baik. Jadi di sini fal murad ittifaq ahli dunya ahlil adyan ala hubbihi. Semua orang itu sepakat untuk mencintainya. Semua ahli dunia itu mencintai dirinya. Terus kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, "Tsumma inna Allah ta'ala a'tahu dzalika li'annaka tara ahlad din illa yatawaluna Ibrahim alaihissalam." Karena kalian lihat, Allah sudah memberikannya. Kenapa? Tidakkah kalian lihat bahwa orang-orang yang patuh terhadap Islam, ahluddin, nggak ada satu orang pun kecuali menyebut namanya tadi itu, menyebut nama Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, itu doa Nabi Ibrahim yang hendaknya kita amalkan minimal sekali, minimal satu kali. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Ane berharap ya kita semua mudah-mudahan dengan rahmatnya Allah menekan nafsu kita. Jadi kalau misalnya tadi ada kebaikan, itu yakinlah datangnya dari Allah, maka kita dengarkan. Jangan lihat siapa yang mengatakan, tetapi lihatlah apa yang dia katakan. Maka coba kita berusaha yang baik-baik tadi itu kita amalkan. Nah, kita berharap mudah-mudahan nanti kita akan happy ending. Happy ending itu bahasa Arabnya husnul khotimah. Mungkin sekarang kita sempit hatinya, ada banyak masalah, mungkin ada banyak cobaan, ujian, karena memang setiap orang itu akan diuji dengan kadar imannya. Kalau imannya kuat, ujiannya juga berat. Kalau imannya lemah, ya ujiannya wayahna kecil juga. Kalau imannya kecil, ya jangan harap besar dong. Tapi kalau imannya besar, ya siap-siap saja dengan ujian yang berat. Nah, maka kita berharap mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan tugas kita ini di muka bumi ini. Paling berapa tahun lagi? Kalau Nabi Muhammad usianya 63. Misal Pak Ardi 72 Pak ya? 50. Ya kita nggak tahu, bisa jadi sampai 100 tahun. Berarti Pak Ardi sudah 50 tahun ini. Pak Juanda misalnya berapa? Siapa tahu nanti saya duluan yang meninggal kan? Ya kita nggak tahu, walaupun sepertinya Pak Juanda sudah banyak ngambil jatahnya ini. Nah, maka baca doa ini, mintalah kepada Allah minimal amin. Ya Rabbi habli hukma wa alhiqni bisalihin. Nanti ambil mushaf, lihat Quran surah Asy-Syu'ara ayat berapa? Marani? 83 sampai 84 ya. Ya, alhamdulillah. Ini saja, ada pertanyaan? Tidak ada ya? Nah, ya. Ya, kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Dan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأمته أجمعين. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على النحو الذي يرضيك عنا واجعله شفيعا لنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين واجعل لنا لسان صدق في الآخرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي واجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.